Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Si Pintar Madrasah. Oke, kita akan membagikan informasi seputar kunci jawaban pada pelatihan implementasi kurikulum Merdeka bagian asesmen pembelajaran. Setelah kita download file PDF, kita klik selanjutnya. Lalu mohon sebelum memulai latihan kita baca dulu keterangannya. Pelatihan implementasi kurikulum Merdeka tanggal pelaksanaannya 16 Maret sampai 20 Maret. 10 pilihan ganda. Petunjuk pengisiannya mohon dibaca. Kesempatan menjawab 10 kali. Jika lebih dari 10 kali dan tidak passing grade maka dinyatakan gugur. Oke, kita klik mulai mengerjakan. Soal pertama, pada kurikulum Merdeka, diharapkan pendidik dapat menguatkan kemampuan peserta didik dengan melakukan asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan contoh kegiatan asesmen formatif. Contoh kegiatan asesmen formatif ya. Kalau menyelesaikan materi berarti sumatif. Setelah pembelajaran berlangsung, pendidik menyampaikan pertanyaan. Nah, ini jawabannya. Kalau pada akhir pembelajaran berarti sumatif. Karena menyelesaikan satu capaian pembelajaran. Pendidik menyusun soal pilihan ganda setelah peserta didik mempelajari semua materi pada akhir semester. Nah, jawabannya adalah B. Setelah pembelajaran berlangsung. Nomor 2, seorang guru sosiologi merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan adalah agar peserta didik mampu memahami keragaman manusia dan budayanya sebagai bagian dari masyarakat multikultural. Guru tersebut melakukan penilaian dengan menugaskan peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam produk sesuai keinginan peserta didiknya. Teknik penilaian yang tepat digunakan adalah, kata kuncinya mendemonstrasikan dan mengaplikasikan, maka kita pakai kinerja. Oke, nomor 3. Pak Rosid adalah guru di MTS As-Saadah. Setelah melakukan pembelajaran tentang salat berjamaah, ia meminta peserta didik berbagi peran. Ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum untuk mempraktekkan salat berjamaah di musala madrasah. Sambil membawa instrumen penilaian, Pak Rosid mengamati praktek ya salat berjamaah yang dilakukan peserta didik. Teknik penilaian yang tepat yang digunakan adalah otomatis unjuk kerja karena praktek. Oke, nomor 4. Salah satu prinsip assessment adalah bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali siswa dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Adapun penerapan yang tepat asesmen dalam pembelajaran tergambar berikut. Pendidik menentukan kriteria ketercapaian. Bukan ya. Menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai fungsi dan tujuan asesmen. Bukan juga. Pendidik menyediakan alokasi waktu yang cukup agar asesmen menjadi proses pembelajaran bukan hanya untuk kepentingan nilai, bukan ini. Pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang akan dicapai dan memberikan umpan balik ini. Jawabannya ini. Oke, nomor selanjutnya adalah nomor 5. Berikut merupakan fungsi asesmen hasil pembelajaran. Fungsinya ya. Yang pertama adalah sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Nomor 2, melihat hasil pembelajaran. Yang ketiga, menentukan kelanjutan proses belajar peserta didik di kelas atau pada jenjang. Yang keempat, mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yang telah nggak ada terusannya.
Jawabannya yang nomor 2 bukan ya. Jadi kita jawab 1, 3, dan 4. Nomor 6. Perhatikan tabel di bawah ini, asesmen formatif. Kalau formatif berarti pembelajaran berlangsung. Pada akhir pembelajaran jelas salah, bukan? Mengetahui perkembangan penguasaan siswa, benar. Bukti penguasaan materi siswa juga benar. Digunakan untuk nilai rapot, salah kalau yang ini. Sumatif kalau nilai rapot. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan di awal proses pembelajaran, salah ya. Mengetahui pencapaian pembelajaran siswa, benar. Ya, jawabannya adalah baris B. Yang nomor 7, soal nomor 7. Di antara jenis instrumen assessment yang disiapkan oleh pendidik dapat berupa suatu pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kerja peserta didik. Melalui pedoman tersebut, pendidik dapat memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik sekaligus mempertimbangkan bantuan yang dapat diberikan kepada peserta didik dalam meningkatkan capaian kinerja dimaksud. Dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai yang dibuat secara bertingkat dari kurang sampai terbaik. Deskripsi di atas menggambarkan instrumen assessment berupa rubrik ya, karena dari tingkat kurang sampai terbaik. 8. Dalam satu semester, seorang guru sosiologi menetapkan 10 TP di mata pelajarannya. Untuk mendapatkan nilai akhir di semester tersebut, hal yang harus dilakukan adalah tidak ya, karena mencampur dengan asesmen formatif, tidak. Melakukan asesmen sebanyak TP yang diterapkan, mengukur tidak mencampur asesmen, ini jawabannya. Nomor 9. Pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dilaksanakan menggunakan prinsip mastery learning ya. Penguasaan. Setiap peserta didik mempelajari tujuan pembelajaran yang sama dalam setiap pertemuan. Mereka juga mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi yang perlu dilakukan jika ada peserta didik yang tidak dapat mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau tidak ada yang tidak sampai, maka ya kita berikan pendampingan untuk mencapai kriteria yang diterapkan. Terakhir, guru perlu mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Hal yang harus dilakukan adalah hal pertama, karena ini berkaitan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah kita menetapkan indikator ketercapaian. Jawabannya adalah D. Oke, sebelum kita klik selesai, kita periksa dulu. Nomor 1, sudah ada jawabannya. Pada kurikulum, jawabannya kata awalnya adalah setelah. Nomor 2, seorang guru sosiologi, kuncinya kinerja. Pak Roshid adalah guru di MTS Asada, kunjuk kerja. Lalu salah satu prinsip, jawabannya kata kuncinya di awal, pendidik merencanakan. Oke, soal selanjutnya. Kata kunci butir soalnya berikut merupakan fungsi. Kuncinya 1, 3, dan 4. Soal selanjutnya. Perhatikan tabel di bawah ini. Kuncinya adalah baris B. Lalu awal kata di antara jenis instrumen. Oke. Klik rubrik. Soal selanjutnya. Dalam satu semester, kata kuncinya. Kunci jawabannya adalah melakukan asesmen sebanyak TP. Ini jangan sampai terkecoh ya, karena ada 2 sama-sama melakukan asesmen sebanyak TP. Soal selanjutnya, pembelajaran dalam kurikulum. Kata kunci pada butir soal, jawabannya memberikan pendampingan. Soal selanjutnya, kata kunci butir soal, guru perlu. Kata kunci jawabannya adalah menetapkan indikator ketercapaian. Kita klik selesai ujian, kita klik yakin, dan bismillah, skor 90. Berarti masih ada yang perlu dibenahi 1 ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Si Pintar